Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 11, MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan kajian kita berkaitan dengan ilmu kalam, di mana kita semua di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama bahas tentang kondisi agama Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan hari ini, mari sama-sama kita teruskan untuk menyelesaikan KD1, yaitu kondisi agama Islam sesudah Bani Abbasiyah dan juga terjadinya tahkim, di mana ada peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, bagaimana kondisi agama Islam sesudah Bani Abbasiyah? Mari sama-sama kita sama-sama dalami hari ini. Dan sebelumnya mari kita buka PIC pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kondisi akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah bisa kita lihat bahwa paham Asy'ariyah dan Maturidiyah yang terjadi di zaman Bani Abbasiyah ini perkembangannya semakin pesat, ya, semakin berkembang pesat, kemudian dikenal dengan sebutan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sampai sekarang kita semua juga di Indonesia itu mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya adalah pemahaman yang kemudian mengikuti pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita berjamaah, ya, tidak kemudian kita pahamnya sendirian tapi dengan berjamaah. Nah, kemudian di permulaan abad ke-8 Hijriah memang ada tokoh yang cukup berpengaruh. Waktu itu muncul bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus atau Syria, yang sekarang Syria, ya, yang mengkritisi pemikiran Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau anggap ada pemikiran yang tidak sesuai dengan hadis atau tidak sesuai dengan Al-Quran yang riwayatnya sahih, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal sebagai tokoh gerakan Salafi, ya, sebagai tokoh yang mencoba untuk mengkritisi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dengan meluruskan riwayat hadis yang dianggap tidak sahih, kemudian diambil yang sahih. Nah, kemudian gerakan ini kemudian juga diikuti oleh murid-murid Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Jamaluddin al-Afghani, ada Rasyid Ridho, ada Muhammad Abduh dan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ini kemudian sekarang dikenal dalam zaman sekarang ini gerakan-gerakan Salafi, ya, yang saya pikir kalau kita bicara Salafi itu memang sedikit ada perbedaan antara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti dengan pemahaman teman-teman di Salafi. Baik, kita lanjutkan bagaimana peristiwa tahkim yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sebelumnya pernah Bapak singgung masalah peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena memang ketika Ali ini menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan ini memang dalam kondisi yang sulit, di mana Utsman bin Affan terbunuh akibat fitnah kubro yang memang dimotori oleh munafik Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Kemudian
terbunuhlah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau dalam kondisi yang sulit, di mana umat Islam waktu itu sudah terbelah ya antara pemahaman yang memang benar-benar sesuai dengan pemahaman Al-Quran hadis, ada juga yang memang terpengaruh dengan provokasi dari orang-orang munafik Yahudi. Ketika Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini seorang gubernur yang memang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur, dan beliau tidak mau berbaiat, ya, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Muawiyah seorang gubernur di Syams, ya, atau di Syria, dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan apa? Dengan alasan karena Ali itu tidak atau belum menyelesaikan, belum mengadakan pendidikan tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib ini, kemudian maka terjadilah pertempuran yang pernah kita bahas sebelumnya, ada yang perang Siffin yang terjadi pada bulan Safar 37 Hijriah tahun 657 Masehi. Terjadilah peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, bernama perang Siffin. Dalam sejarah sebenarnya tercatat bahwa ketika perang terjadi, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan akan kalah, ya, akan mengalami kekalahan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Bahkan pasukan Muawiyah ini sudah terbocok, hampir mengalami kekalahan. Nah, Amr bin As, ya, seorang sahabat Nabi yang memang berada di Muawiyah ini, kemudian mengusulkan agar diadakan namanya perundingan, ya, dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini siasat, ya, dari Amr bin As yang merupakan pemimpin atau pemimpin pasukan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, singkat cerita, kemudian terjadilah yang namanya perundingan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Nah, ini dinamakan sebagai tahkim, ya, atau arbitrase atau perundingan antara Ali dengan Muawiyah. Lokasi yang disepakati untuk mengadakan tahkim atau perundingan bernama Daumatul Jandal. Masing-masing pasukan ini kemudian mengirimkan sejumlah 100 orang, ada yang mengirimkan 100 orang, kemudian mereka berdamai, berdialog, di mana pasukan Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari dan delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Terjadilah dialog, kemudian perundingan antara Amr bin As dengan Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Amr bin As meminta Abu Musa al-Ash'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan, ya, setelah mereka berunding, ya, kesepakatan yang disepakati oleh Abu Musa al-Ash'ari dengan Amr bin As, sepakat bahwa antara Khalifah Ali dengan Muawiyah itu dicopot dari jabatan masing-masing, ya. Ini kesepakatan yang mereka sepakati. Tapi kemudian pada akhirnya setelah Abu Musa mengikuti kesepakatan ini dan sudah menyampaikan kepada pasukan waktu itu, justru Amr bin As kemudian berbalik arah. Yang intinya adalah bahwa sepakat untuk Ali bin Abi Thalib dicopot jadi khalifah, dan juga sepakat agar Amr bin As juga dicopot dari sebagai gubernur di Syam atau Syria. Tapi memang dalam sejarah tercatat bahwa Amr bin As ini menipu perundingan yang sudah terjadi, di mana
Amr bin As mengatakan bahwa sudah sepakat, ya, sudah sepakat untuk mencapai ridhonya. Ternyata Amr bin As itu kemudian menyalahi, ya, menyalahi kesepakatan itu. Ya, kemudian mengangkat Muawiyah menjadi khalifah. Sementara Ali dianggap sudah tidak menjadi seorang khalifah. Ini adalah taktik yang tidak benar, ya, yang tidak terpuji dari Amr bin As. Yang pada akhirnya, nah sekalian, ini Muawiyah diangkat oleh Amr bin As untuk menjadi khalifah sepeninggal Utsman bin Affan dan tidak mengakui khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka disinilah kemudian Abu Musa sangat marah karena Amr bin As telah bersiasat, telah menipu kesepakatan. Akhirnya kemudian sangat kecewa. Akhirnya setelah kecewa, Abu Musa kemudian meninggalkan tempat perundingan dan kemudian Abu Musa kemudian kembali ke Makkatul Mukarramah. Atas hasil tahkim ini yang tidak jujur dan memang tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah terjadi, maka kemudian umat Islam terpecah menjadi 3 golongan besar, ya. Yaitu yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka menjadi embrio yang namanya kelompok atau Bam Syiah. Kemudian kedua adalah kelompok pecahan dari Ali yang kemudian keluar dari kelompok Ali, kemudian dengan sebutan aliran atau golongan Khawarij atau Khuruj Khawarij, ya. Kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi artinya adalah peristiwa tahkim ini kemudian justru tidak menyelesaikan masalah, ya, tapi justru menjadi masalah baru. Kemudian masalah terpecah menjadi 3 kelompok besar, yaitu Syiah, Khawarij, dan juga kelompok yang ikut dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Atas kekecewaan kaum muslimin waktu itu, kemudian terjadilah rencana pembunuhan, ya, pembunuhan yang direncanakan karena Muawiyah, kemudian Ali, kemudian Amr dianggap sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas keseruan perundingan yang terjadi yang tidak membuahkan hasil yang benar. Mereka anggap bahwa mereka telah berbuat kecurangan dan telah menyalahi dari Al-Quran. Mereka dianggap sebagai orang yang sudah kafir. Makanya kemudian mereka, orang-orang yang sangat kecewa ini kemudian merencanakan membunuh kepada 3 tokoh ini. Ibnu Muljam diutus untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan kemudian terjadilah pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Hajjaj bin Abdullah kemudian ditugaskan untuk membunuh Muawiyah, tapi nggak terjadi, ya, karena Muawiyah ini tidak sampai dibunuh, ya. Kemudian Amr bin As juga tidak sampai terjadi dibunuh karena Amr ini tidak ke masjid sehingga kemudian tidak sampai dibunuh oleh kelompok orang-orang yang akan membunuh mereka. Dan yang terjadi adalah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Muawiyah kemudian naik tahta menjadi khalifah yang kemudian mendirikan khalifah Bani Umayyah. Kemudian Amr bin As juga selamat dan dia taat ikut pada kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, demikian sekalian. Jadi KD1 sudah kita bahas secara singkat karena memang terbatas waktu untuk rekaman ini. Jadi kalian nanti bisa baca lebih detail di slide atau di PPT yang Bapak sudah tayangkan, ya. Dan nanti setelah ini Bapak akan memberikan latihan-latihan atau soal di grup kelas. Dan insya Allah pada pekan depan nanti kalian akan saya akan adakan kita ulangan harian atau PH1 untuk KD1 ini sebelum kita lanjutkan pada biaya yang berikutnya. Demikian anak sekalian dan tetap semangat.